Halo brother and sister di seluruh alam jagat raya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat menjalani rutinitas kalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ipan, di mana kali ini saya akan menceritakan alur film tentang gadis tangguh yang berprofesi sebagai pembunuh profesional dengan seorang pemuda yang kehilangan semangat menjalani kehidupannya. Bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka berdua? Akankah happy ending atau harus ada yang menyerah dan terluka? Anjrit, kalau mendengar kata terluka teh suka lah pokoknya mah. Ya sudahlah kalau begitu, tidak perlu banyak permainan kata adu mulut dan mari kita kenyot saja. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kurosu, di mana karena merasa hidupnya penuh dengan kegagalan, dia berniat mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri menggunakan tali yang dikaitkan pada paku yang tertancap di dinding kontrakannya. Akan tetapi, pakunya terlepas dan ia masih hidup. Lalu melihat secercah cahaya yang masuk dari lubang bekas paku. Kemudian dia pun mencoba mengintipnya, yang ternyata terdapat seorang perempuan dengan paras yang sangat kawaii, sehingga membuat Kurosu jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengurungkan niatnya tersebut. Suatu ketika si Kuro yang merasa lapar mencuri makanan yang digantungkan di salah satu pintu, yang ternyata kejadian itu dilihat oleh tetangganya. Lalu Kurosu pun berbohong dengan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencuri makanan itu, dan dari sinilah mereka pun mulai berkenalan. Lalu diketahui gadis itu bernama Miyaichi dan menawari Kurosu untuk makan di tempatnya. Otonari no kata. どうも、宮市です。もしよかったら一緒に食べませんか？黒須さん。はい。また来てねえだって。よかった。Setelah beberapa kali diajak makan bersama, Kurosu pun lantas bertanya mengapa ia begitu baik padanya, padahal Kurosu adalah seorang pengangguran dan juga tidak kuliah. Dan si Kurosu takut suatu saat nanti si Mia akan memutuskan kedekatannya dan berakhir begitu saja. Patatto. Bucitto kirete. よくない？ Saat sedang mengintip, Kurosu melihat seorang pria di kamarnya Miyaichi dan menyangka dia adalah pacarnya. Tapi tiba-tiba Kurosu melihat Miyaichi membunuh pria itu, namun keburu terhalang oleh buku yang menutupi dindingnya. Namun Kurosu merasa tak percaya apa yang telah dilihatnya dan beranggapan itu hanyalah sekedar ilusinya semata. Dan tiba-tiba si Mia datang ke kamarnya si Kuro mengajaknya makan, dan lalu dijelaskan tentang jawabannya tempo hari, yang intinya dia hanya ingin merasa normal dengan makan bersama si Kuro karena dia selalu hidup dalam kesendirian. 私がクロス君とご飯食べてるのは Setelah selesai makan, Kurosu pun mengintip kembali ke kamar Miyaichi untuk memastikan kembali kebenaran yang dia lihat sebelumnya, yang mana kamarnya sudah bersih seperti biasanya. Keesokan harinya, Miyaichi mengajak kembali Kurosu makan bersama, di mana di malam harinya saat Kurosu menunggu Miyaichi dan mengintip, dia melihat kembali Miyaichi membunuh seseorang, dan Kurosu pun berteriak, yang otomatis diketahui oleh Miyaichi yang lalu mengejarnya. Kurosu pun berlari ke salah satu atap gedung dan tidak bisa kemana-mana lagi, dan berhasil disudutkan oleh Miyaichi, yang lantas ia bertanya apakah Kurosu ingin dibunuh, yang mana Kurosu pun mengatakan jika memang dia berniat mati namun gagal, dan oleh karena melihat Miyaichi dan jatuh hati padanya sehingga dia tidak jadi mengakhiri hidupnya. 死ぬの保留にしてたんです。
Mendengarkan perkataannya, Miyachi pun menganggap bahwa si Kurosu ini merupakan orang yang menarik dan lalu mendekatkan cutter ke lehernya, yang mana di sini Miyachi ingin tahu perasaan Kurosu pada momen ia sudah mendekati ajal. Yang lantas si Kurosu pun berkata bahwa dia ingin berpacaran dengannya sempat-sempatnya. 付き合いたい。 Yang ternyata Miyachi mengiyakannya dan tidak jadi membunuh Kurosu. Namun saat Kurosu akan menciumnya, 殺しちゃうよ。 di sisi lain kita akan melihat gadis berkacamata bernama Haruko yang sedang bersama kakaknya, yang mana dia selalu mengantarkan makanan untuk kakaknya karena jarang pulang ke rumah. Beralih lagi kepada Miyachi dan Kurosu, yang mana kini mereka sudah berpacaran dan Kurosu mempunyai semangat lagi untuk hidup dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. まずはバイトでも始めないとですね。お疲れのご様子で。今なんか想像してたでしょ。いえいえ。 Dan keesokan harinya Kurosu menemani Miyachi ke kampusnya, di mana terlihat Kurosu merasa minder akan kedekatannya dengan Miyachi, apalagi ketika orang-orang memperhatikannya. Yang lantas seorang pria bertanya tentang siapa Kurosu, dan Miyachi pun menjawab ia adalah pacarnya, yang membuat Kurosu sangat senang mendengar hal itu. 彼氏。彼氏。 Di mana karena hal tersebut membuat Kurosu ingin mencoba kembali tes masuk universitas agar kelak ia bisa menjadi pria yang pantas untuk Miyachi. Namun tanggapan Miyachi begitu mengerikan yang membuat Kurosu sedikit ngahulang setelah mendengar jawabannya. 私、殺人鬼だよ。 Sepulang dari kampus, Miyachi melihat seorang wanita yang lalu mengejarnya, dan setelah memakai jas hujannya, Miyachi pun membunuh wanita tersebut di depan mata Kurosu. Yang kemudian adegan pun berlanjut memperlihatkan Miyachi membunuh satu persatu korbannya dengan ditemani Kurosu, yang juga dijelaskan pada Kurosu bahwa Miyachi bukan membunuh secara asal, tapi hanya membunuh orang-orang jahat, yang mana sekarang Kurosu pun sudah terbiasa dan menganggap Miyachi seperti pahlawan keadilan. それはつまり正義の味方的な。ダメでしょ。どんな理由があっても。 Setelah pulang dari tempat kerjanya, dia bertemu kakaknya Haruko yang sedang memberi makan kucing. Lalu Kurosu menemui Miyachi dan memberinya minuman mirip es Kiko yang bisa dibagi dua, yang mana di sini terlihat Miyachi menatap Kurosu dengan penuh perasaan. が2つ。 Suatu malam, Kurosu diperlihatkan kakaknya si Haruko yang akan dibunuh oleh pacarnya dan bertanya-tanya mengapa dia harus dibunuh, yang padahal dia adalah orang yang baik. 殺すって川崎さんが何を。 Dan kemudian dia pun pergi ke kamarnya Miyachi, namun dia malah bertemu dengan seorang wanita bernama Reina dan beberapa anak buahnya, yang mana Reina ini bertugas untuk membereskan jasad korban yang dibunuh Miyachi dari TKP, sekaligus menghilangkan jejak dan membereskannya seperti semula. 私は延命寺レイナ。新鮮な死体を必要としている人たちがたくさんいるんだよ。宮市が生み出す死体は競争率半端ない。 Kurosu pun bertanya pada Reina mengapa kakaknya Haruko harus dibunuh, dan Reina pun berpikir daripada menjelaskan akan lebih baik bila melihatnya langsung, lalu mengantarkannya untuk melihat kamar kakaknya si Haruko, yang ternyata sebagaimana terlihat di kamarnya tersebut, kakaknya si Haruko adalah seorang psikopat yang suka membunuh kucing-kucing dengan cara membedahnya hanya untuk kesenangannya semata. 同情心なんて吹っ飛ぶ。
Keesokan harinya Mieichi datang ke kamarnya Kurosu di mana Kurosu masih memikirkan kejadian semalam dan lalu menjelaskan kepada Mieichi kalau membunuh itu bukan perbuatan yang baik entah apapun alasannya karena sudah ada hukum yang berlaku. 人を殺すのはダメですよね。 Namun pernyataan tersebut disangkal oleh Mieichi oleh karena dia punya peraturan sendiri dan ia menganggap kalau tidak ada keadilan di mana Mieichi hanya menganggap bahwa berharga atau tidaknya nyawa seseorang jika ia dapat memanfaatkan umurnya untuk kebaikan. 法律で公平に。生まれた国や時代に Saat Kurosu baru pulang, dia bertemu dengan Haruko yang sedang mencari kakaknya oleh karena tidak pernah pulang, di mana saat itu dilihat oleh Mieichi dan menawari Haruko untuk menunggu di kamarnya, tetapi dilarang oleh Kurosu yang takut ia akan dibunuh juga, lalu menyuruhnya pulang dan berjanji akan membantunya.「本当に殺したりしません？」でも殺しなんて品格疑われちゃう。 Beberapa waktu kemudian Kurosu menemui Haruko di sebuah kafe karena telah berjanji akan membantu mencari kakaknya, di mana Haruko meminta Kurosu untuk menemaninya bertemu bapak kontrakan. Yang kemudian mereka bersama bapak kontrakan memeriksa kamar kakaknya Haruko. Sementara itu Kurosu menunggu di luar karena takut melihat ekspresi mereka bila menemukan bukti bahwa kakaknya Haruko seorang psikopat. Namun ternyata kamarnya sudah bersih dan terdapat catatan bahwa kakaknya pergi ke luar negeri. Saat akan pulang, Kurosu memberitahu jika ada apa-apa bilang saja padanya. Namun Haruko tidak enak pada pacarnya Kurosu yang lantas Kurosu sedikit curhat menceritakan bila hubungannya terasa rumit dan terkadang berpikir mungkin tidak serasi. 黒須さん深いですね。いや、 Dan sepulangnya dari mengantarkan Haruko, Kurosu melihat Mieichi sedang bersama seorang pria yang lantas saat makan bersama, Kurosu mengungkapkan kecemburuannya yang mana Mieichi pun juga begitu karena Kurosu mau membantu Haruko. 何をそんなにあのメガネの子のために動きましちゃっていやらしい。クロス君こそまだダメ。 Adegan pun berlanjut di mana Mieichi menemui mafia berlambang lebah, di mana mereka meminta kepada Mieichi untuk menghabisi saingan bisnisnya. Namun Mieichi pun menolaknya yang lantas ketua mafia tersebut mengancam akan menculik kekasihnya yaitu Kurosu. クロスだよね。 Karena khawatir dengan Kurosu, Mieichi pun menjemputnya, namun dia tidak mau mengakui kekhawatirannya dan berpura-pura hanya kebetulan. Lalu sesampainya di rumah, ternyata ada Haruko yang sudah ada di sana. Yang kemudian sesaat setelah diberikan teh oleh Mieichi, Haruko pun tertidur dan akan dibunuh oleh Mieichi. Namun Kurosu melarangnya karena khawatir jika ia terlalu sering membunuh, polisi akan menangkapnya. Juga itu berbahaya bagi keselamatan Mieichi sendiri ke depannya. Yang kemudian Mieichi meminta Kurosu yang membunuhnya, namun Kurosu tidak bisa melakukan hal itu. だったらクロス君が殺して。でもできないんです。 Di mana setelah sadar, Haruko pun mulai menyatakan perasaan sukanya kepada Kurosu oleh karena melihat kebaikannya selama ini. Dan saat-saat akan, ternyata Teh Rina muncul, lalu Haruko pun pergi dari sana. Singkat waktu, Kurosu dan Haruko bertemu kembali, yang mana Haruko menanyakan lagi jawaban atas perasaannya. Namun Kurosu menolaknya dan menjelaskan Haruko sudah menyalahartikan kebaikannya. Namun di sini Haruko mencoba meyakinkan kembali perasaannya pada Kurosu, di mana ia akan menunggunya esok di kafe ini pukul 8 dan meminta memikirkan lagi perasaannya. それまでちょっとだけ。 Sepulangnya dari kafe, Kurosu diculik oleh anak buah mafia yang dulu pernah meminta kerja sama dengan Mieichi, di mana maksud para mafia tersebut untuk menyuruh Kurosu agar meminta kekasihnya mau bekerja sama dengan mereka, akan tetapi Kurosu menolaknya.
Dan ketika pulang, Miyachi melihat Kurosu terluka dan hendak membalas perbuatan komplotan mafia itu, namun Kurosu melarangnya karena ia tidak ingin Miyachi membunuh lagi. Dengan perasaan sedih, emosi, dan kesal karena larangan Kurosu tersebut, Miyachi merasa kalau Kurosu tidak memahami dirinya, yang lantas Miyachi menjelaskan dan meminta Kurosu untuk mengertikan dirinya sebagaimana ketika ia pertama kali melihat dirinya yang sedari awal memang seorang pembunuh. この中のもっと多くの殺すルールは私が決める。 Waktu di mana setelah pertengkaran itu ia belum pernah bertemu dengan Miyachi hingga suatu waktu Kurosu mencoba mengintip kembali Miyachi yang mana tepat pada saat itu sedang membunuh seorang pria dan melihatnya menangis yang membuat Kurosu menyadari jika ia terlalu egois karena tidak bisa mengertikan perasaan kekasihnya. Yang kemudian ia bergegas ke tempat para mafia yang mana Kurosu mengira kalau Miyachi masih membunuh karena permintaan dari mereka. Sementara itu Haruko sudah berada di kafe menunggu jawaban dari Kurosu, akan tetapi Kurosu memberitahunya lewat telepon bahwa ia tidak bisa menerima cintanya karena ia sangat mencintai Miyachi. Setibanya di markas para mafia, Kurosu mencoba menghajar mereka. Namun apa daya Kurosu yang seorang diri dan tidak punya keahlian bertarung, sehingga dikeroyok oleh para mafia itu sampai tak lagi mampu untuk berdiri. Dan saat Kurosu akan dibunuh oleh ketuanya, tiba-tiba Miyachi datang dan melemparkan tabung gas beracun yang membuat para mafia itu lemas, yang mana Miyachi baru menyadari kalau kekasihnya ada di sana dan lalu menghampiri Kurosu. Tapi tiba-tiba para mafia itu mencoba menyerang Miyachi, yang mana mereka telah melakukan kesalahan besar dengan hal tersebut, yang membuat Miyachi mengamuk bak serigala betina menghabisi seluruh mangsanya seorang diri dengan keterampilannya sebagai pembunuh, di mana ketua dari mafia tersebut pun dapat dikalahkannya dengan mudah. Selesai menghabisi para mafia, Miyachi menghampiri Kurosu, yang lantas saat itu Kurosu bertanya mengenai perihal saat ia mengintip, di mana saat itu ia melihat Miyachi menangis seusai membunuh, yang apakah artinya kalau Miyachi akan berhenti membunuh. Yang mana Miyachi pun mengiyakannya, lalu dijelaskan kalau saat ini pun ia tidak merasa senang karena ia takut kalau tidak menuruti permintaan Kurosu, ia akan pergi meninggalkannya. Tetapi Kurosu pun lalu menjelaskan kalau Miyachi sangat berarti baginya dan dirinya akan tetap mencintai dan menerima Miyachi apa adanya. そうじゃないといなくなっちゃう。 Dan tiba-tiba Miyachi menusuk perut Kurosu lalu berkata hal yang aneh kalau ia merasa senang dan sangat ingin membunuh orang yang ia cintai. Tetapi melihat ekspresi kesedihan saat Kurosu terjatuh setelah tusukan itu, yang mana Miyachi seperti ingin memastikan kembali dan mengetahui perasaannya sendiri saat ia akan kehilangan orang yang ia cintai, yang memang kalau Miyachi benar-benar takut kehilangan Kurosu. 愛してるよ。 Di mana sebelum film berakhir terlihat Miyachi menemui Teh Rina, di mana Miyachi telah memutuskan untuk berhenti membunuh dan akan pindah untuk tinggal bersama Kurosu yang terlihat tertinggal di belakang karena luka-luka yang ia alami. Dan film pun berakhir. もう私殺すのやめたから。はい。私は宮市リオ。 Salah satu hal yang dapat kita petik dari film ini adalah cinta itu adalah hal yang indah,
sulit dipahami, tak mudah diungkapkan dengan kata-kata, namun karena cinta seseorang dapat berubah dengan sendirinya dan tanpa paksaan. Jangan pernah memaksakan kehendak kita pada pasangan, maka dari itu terimalah pasangan kita apa adanya, cintai ia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada padanya, karena hakikat pasangan adalah untuk saling melengkapi. Kalau begitu, saya beserta seluruh orang yang ikut berkontribusi dalam video ini mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa bahagia, karena kita semua berhak untuk bahagia. Tidak ketinggalan, berperilakulah yang baik terhadap semua makhluk. See you next video.